mempresentasikan tentang kehidupan pada masa Orde Baru. Selaku saya di sini sebagai moderator bernama Raraswati dan ini teman saya. Nama saya Anissa Claudia. Selanjutnya, Nama saya Najwa Putri Fadila. dan di sebelahnya ada. Nama saya Nurani Sukmana. Selanjutnya, Saya Septian Aditya Permana. Saya Sakti Anatan. Saya Muhammad Sadan Aspetakira. Saya Alawi Muhammad. berikut kami akan mewawancarai masyarakat yang mengalami pada masa Orde Baru. Berikut ini kami akan mewawancarai tokoh masyarakat yang mengalami kehidupan pada masa Orde Baru. Di sini ada dengan Bapak Endang Sukmana. Endang Sukmana. Ya, kami akan mewawancarai dengan Bapak Endang Sukmana sebagai tokoh masyarakat. Apakah benar pada masa Orde Baru masyarakatnya dibungkam? Terima kasih. Yang namanya dibungkam dalam pengertian kalau dibungkam yang sebenarnya itu tidak, ya. Memang ada hal-hal yang dibungkam, tapi yang dibungkam itu adalah hal-hal tertentu yang menyangkut masalah kehidupan yang untuk mengamankan rezim Orde Barunya. Dalam hal ini masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya itu ada yang dibungkam. Tapi pengertian dibungkam di sini ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya ketika ada hal-hal yang menyangkut akan merusak tatanan kehidupan masyarakat, maka dengan segera itu dibungkam. Artinya mereka sudah tidak bisa bergerak lagi. Dengan demikian keamanan, ketertiban di masyarakat bisa terjaga, jadi bisa dikendalikan. Demikian. Gitu. Apakah di zaman masa Orde Baru masyarakatnya juga di non-demokrasikan? Kalau bicara masalah demokrasi, sebetulnya demokrasi tetap ada, demokrasi. Terbukti dengan adanya pemilihan umum yang pertama yang dilaksanakan semenjak Orde Baru tahun 71, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Itu menunjukkan adanya demokrasi tetap dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang disebut dengan demokrasi. Akan tetapi demokrasinya adalah dalam arti kata-kata demokrasi semu, karena yang ada saat itu hanya ada satu partai dan golongan, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan Partai Persatuan Pembangunan P3, yang kedua golongan karya, yang ketiga Partai Demokrasi Indonesia, sehingga mudah untuk mengendalikan tidak banyak partai seperti zaman reformasi sekarang ini. Tetap demokrasi itu ada, demokrasi hanya demokrasinya tidak seperti yang sekarang ini betul-betul dibebaskan masalah demokrasinya. Kebebasan berekspresi karena memang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28 untuk mengemukakan pendapat, semuanya juga ada. Akan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya amatan dari undang-undang tersebut. Seperti itu. Iya. Apakah pada masa Orde Baru masyarakatnya dibodohkan, Pak? Tidak. Kalau dikatakan dibodohkan, ya, terbukti dengan masa Orde Baru yang sebelumnya belum ada sekolah, impres, SD, semuanya dibangun oleh pemerintah saat itu di tiap pelosok, sehingga yang tidak terjangkau untuk mengalami pendidikan, pemerataan itu di semua tempat dibangun, terutama untuk pendidikan sekolah dasar. Terbukti dengan adanya yang sebutan SD impres, ya. Semuanya dibangun. Terus untuk mengikuti pendidikan juga hanya, kalau untuk mengikuti pendidikan dulu ada yang disebut dengan iuran untuk BP3 sebutannya, iuran BP3. Kalau sekarang bagaimana? Sekarang juga sebetulnya ada iuran, sekalipun sudah dibebaskan oleh pemerintah dengan dalih untuk sumbangan untuk kegiatan ini, bahkan lebih besar dari yang dulu sebetulnya. Kalau mau berbicara masalah dibodohkan, tidak dibodohkan, karena mereka juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dari jenjang sekolah dasar, TK, dari mulai awal dari taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar,
sekolah pendidikan menengah. Dulu itu kan ada yang disebut dengan pendidikan dasar, pendidikan menengah itu SMP. Kalau sekarang ini kan pendidikan menengahnya antara SMA, SMK gitu. Kalau pendidikan dasarnya SD dan SMP. Jadi kalau dikatakan dibodohkan, sebetulnya tidak dibodohkan. Hanya sekarang ini sudah luar biasa karena dengan kemajuan yang disebut teknologi informasi dan komunikasinya gitu. Jadi pada masa itu teh tidak dibodohkan dengan sekolah-sekolah yang tidak didirikan oleh pemerintah, tapi dibangun, tapi tidak ada bayaran SPP yang seperti sekarang ini, tapi lebih besar yang sekarang itu. Dulu itu mengandalkannya iuran dari BP3 itu diserahkan kepada masyarakat, dikelola oleh diserahkan. Jadi begini, kalau dulu itu untuk jalannya pendidikan, pertama tadi dibentuk yang disebut dengan komite sekolah. Dari komite atau yang disebut sekarang BP3 tadi, yang sekarang disebut dengan komite sekolah. Mereka nanti berembuk berapa besaran biaya yang dibutuhkan, nanti jatuhnya berapa ke setiap murid atau ke setiap siswa, sehingga nanti pengelolaannya diserahkan ke sekolah, pertanggungjawabannya juga tidak ribet, segala macamnya. Jadi yang disebut dengan dibodohkan seperti apa dibodohkan ya. Nah, hanya mungkin tadi ada batasan-batasan tertentu yang gimana sebutannya. Pokoknya saya tidak setuju kalau disebutkan dibodohkan karena mengalami semuanya juga untuk mengikuti pendidikan. Oke, jadi sebenarnya kalau menurut Bapak ini pada masa Orde Baru itu masyarakatnya tidak dibodohkan, tapi masih tetap didirikan sekolah-sekolah, tapi dengan seperti sekarang ini ada iuran yang harus dibayar gitu. Apakah pada masa Orde Baru mahasiswa dikekang? Nah, untuk kehidupan di mahasiswa memang tidak seperti sebebas yang sekarang untuk melakukan kegiatan aksi-aksi. Dulu juga ada aksi-aksi yang dilakukan, demo-demo yang dilakukan mahasiswa. Akan tetapi ketika demo dilaksanakan, apabila ada hal-hal yang menyangkut masalah keamanan, yang ketertiban yang kurang kondusif, maka dengan segera dari pihak keamanan melakukan tindakan. Kalau sekarang ini kan untuk kebebasan demokrasi untuk menyampaikan pendapat dari mahasiswa dibebaskan, sehingga asal ada pemberitahuan untuk melaksanakan demo, ketika demo itu diizinkan tetap melaksanakan. Dulu juga sama seperti itu, hanya tadi ada hal-hal tertentu yang dilakukan secara represif ya, dengan segera dia melakukan tindakan untuk untuk keamanan dan ketertiban di masyarakat. Ya Bapak, apa benar pada masa Orde Baru masyarakat dibungkam dalam artian tidak mempunyai hak berpendapat dalam bidang pertanian? Orde Baru yang saya rasakan oleh Mbak sendiri ya, waktu itu ya tidak ada istilah bungkam dalam pertanian, tidak ada, lancar-lancar saja. Jadi gimana manusianya, orangnya. Jadi segala sesuatu lancar, baik itu di pertanian di bidang banyak seperti itu, terutama tadi kata bang, tanpa ada pupuk juga lancar, saya jual beli padi juga lancar bagus, tidak ada masalah. Gimana orangnya sih? Dirasakan gitu, tidak ada istilah bungkam. Kalau bungkam mungkin petani tidak akan makan, gitu kan? Iya. Apa benar Pak, masa Orde Baru masyarakatnya dikekang atau dikarantina khususnya kaum mahasiswa pertanian? Mahasiswa pertanian. Apa benar pada masa Orde Baru masyarakatnya dikekang atau dikarantina khususnya kaum mahasiswa? Selama yang saya ketahui sih, mahasiswa ada yang membantu dan pertanian.
pertanian, apalagi dulu dari Jepang juga ikut mengelola itu yang dirasakan untuk di daerah Ciranjang gitu kan. Yang lain mungkin Bapak tidak bisa menerangkan yang dirasakan oleh Bapak pertanian di Sindang Jaya khususnya. Tidak ada istilah kekang, dibantu cara penanaman seperti apa gitu kan, pemupukan seperti apa gitu. Sambil itu dengan PPL juga kerjasama gitu. Tidak ada semua, bahkan sampai pertanian terser masuk ke kampung-kampung terser saluran air agar apa namanya pertanian ini lebih lancar daripada yang lain, ada peningkatan. Itu yang Bapak rasakan gitu. Petani. Apa benar pada masa Orde Baru masyarakat dibodohkan atau tidak dibebaskan Di bidang pertanian? wah banyak yang bersekolah. Ya, yang ke IPB, apalagi keluarga Bapak sekolah untuk pertanian gitu. Dan Bapak Jogi sampai terjun sampai bagaimana untuk penghasilan yang sebenarnya gitu. Tidak tahu, tidak ya, karena itu dibantu. Apalagi pengairan dulu sampai terjun pemom desa, sampai kepala desa dulu terjun gitu. Dibentuklah panitia gitu, jam sekian ada di rumah anu, karena sawah ini sekian hektar ini debit air hanya sekian, jadi bagi-bagi gitu dulu. Itu ada sampai dengan Pulau Bentak juga tuh. Ada lagi desa membuat secara internal kepala desa menggerakkan kepada pemom desa dan rekan-rekannya untuk membantu pengairan yang ada supaya lancar. Tapi malam-malam yang Bapak rasakan gitu nggak ada. Nggak dibodohkan, justru banyak yang sekolah dari Sindang Jaya. Ada yang ke Unpad, pertaniannya ada yang di IPB, terutama keluarga anak Bapak sendiri lah. Yang SMA-nya dari SMA Kelina. Semua anak-anak Bapak dari situ. Kata bahasa kisah itu alhamdulillah. Ya. Selanjutnya Bapak, apakah di masa Orde Baru masyarakat ini non-demokrasikan? Secara politis ya adanya bebas ya, dibebaskan untuk di bidang apa ini dibebaskan ya sesuai dengan aturan-aturan dibebaskan, sesuai dengan aturan undang-undang aja. Hanya manusianya ini kadang-kadang tidak merasa oh saya begini, padahal tidak. Tinggal kembali kepada mainnya manusianya gitu. Bagaimana? Apalagi sekarang Indonesia sudah gugus kendali mutu, ya, menjadi apa namanya pelayan prima gitu. Yang dilanjutkan sekarang pelayan primanya, itu baru tahapan. Itu yang Bapak rasakan, bukan bahkan Bapak sudah pemerintahan, kamu seperti itu. Itu. Oh baik-baik saja. Anda dirasakan Bapak. Baik, kami akan memperlihatkan pupuk-pupuk yang digunakan oleh petani. Jelas ya? Ini pupuk apa? Ini pupuk apa? SP36 Digunakan untuk tanaman Ini jenis untuk- apa? jadi banyak tanamannya, bisa pakai sayuran boleh, bawang gitu ya, bisa pakai sayuran sampai kopi, jagung bisa. Jadi sini diutamakan untuk padi, ditanamkan batang pohonnya yang kuat. Apa ada cara khusus untuk penggunaan? Penggunaannya kan ada yang disebar, ada yang di langsung kira-kira satu sendok dari pohon untuk satu dapur. Seperti itu. Jadi kalau disebar itu kan banyak yang buah.
Kalau di pupuk langsung seperti ini kira-kira sekian senti lah, 1 senti itu bisa jadi aman tidak sampai menebar kemana-mana, dan hasilnya berbeda. Seperti apa bedanya? Ya kalau yang di istilah Sunda diicrot ya itu lebih bagus karena begitu ada air atau hujan tidak langsung terbawa hujan ya. Kadang-kadang kan petani kan lupa untuk menutup saluran air, begitu hujan terbawa seperti itu. Kalau langsung disimpan di dekat pohonnya, dicrot bahasa Sunda itu aman. Semua di seperti itu disatukan, ada rumusnya, misalnya ada Korea 1, kadang ini 1. Apa ini berbeda, Pak? Berbeda, ini Posca, ini Posca. Buah-buahnya Posca. Ini termasuk mempertahankan buah dan batang. Kalau ini urea untuk daun, supaya daun itu lebih sehat, kelihatan hijau ke hitam-hitaman. Sudah. Ya, baik Pak. Terima kasih atas penjelasan mengenai pupuk-pupuk yang petani gunakan. Iya, sama-sama. Terus nih. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasan dan waktunya. Semoga apa yang dijelaskan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan melanjutkan wawancara dengan pedagang yang mengalami kehidupan pada masa Orde Baru. Baik, kalau boleh tahu Bapak dengan Bapak siapa? Oke, dengan Bapak Mustan, kami akan melanjutkan sesi wawancara dengan Bapak Mustan sebagai pedagang pada masa Orde Baru. Apakah benar pada masa Orde Baru masyarakatnya kenyang dalam artian bahan pokoknya murah-murah? Kalau dikatakan kenyang ya sesuai dengan kemampuan kita kan. Cuman kalau waktu dulu itu bisa katakan kenyang, ya enggak, katakan enggak ya kenyang. Karena kan waktu itu kemampuan kita yang usaha, betul? Usaha kita sih. Cuman kalau dulu itu, waktu dulu itu kan kalau nyari duit itu susah-susah ya. Tapi kalau sekarang ya sedikit agak longgar. Mungkin terbukanya lapangan kerja, terus kemampuan masyarakatnya sedikit ada kemajuan dengan didorong kemampuan ke negara mungkin. Nah itu. Apa bahan pokok pada masa zaman itu kayak seperti beras, bahan pokok lain seperti minyak, gula, beras yang kayak gitu murah-murah? Enggak. Sesuai dengan daya beli kembangannya teh sesuai kumanya kemampuan ini waktu harita usaha dan karena 50 teh 10.000 nah harga minyak oke di bawah yang pemilih carioskan malah masih kena gitu-gitu kan ya dinantikan aya peningkatan, jadi tidak jauh beda seperti nah sekarang gitu ya. Pak, apakah dampak dari masa Orde Baru masyarakatnya menjadi tentram, aman, damai, rukun? Ya kalau komedi biatan kan banyak ari pal baita mah masih kena cuman dinas negeri berpendapat jadi aya kemajuan ayeuna aya perubahan lah di negara sami-sami kene Pak. Terus Pak, apakah benar pada masa Orde Baru masyarakat dibungkam atau dalam artiannya tidak diberikan hak untuk berpendapat? Oh, tanpa bandingnya banyak. Apung kurmanya pemilah untuk pro ke pemerintah teh. Hasilnya kumaha kita dari namanya. Komite pro ke pemerintah teh sok aya lah. Sok aya pencekalan lah dari kayaknya. Apung kurma ari ayeuna mah mangawaya bade nganyaroskeun negara kumaha oge asal sesuai dina jalur hukum teu aya naon-naon gitu. Apakah pada masa Orde Baru masyarakatnya dinondemokrasikan? Sedikit pembicara saya mah aya terpimpin sedikitnya demo seperti di arah kuna teh pemerintahan hiji partai mah eta kalau dipilih teh
Jadi pemainnya milih karena partai anu sanes teh kapungkur mah sok rada di aya lah bukan mah aya akibatna lah aya main nah dikucilkeun teh ya nah kumaha teh ya teh kana mah mohon sanes tangan sok aya sesang nah nyalah di pemain Rios rada lugas teh gitu rada minakan naon teh rada santer gitu nya urang rada sok aya we lah teh kana teh seolah-olah kumaha aja susah we lah nya teh kana pemain Rios vokal ting urang efekna teh teh pemain vokalnya ada terus terawas gitu kan naga terus aku teh asa kakekang gitu teh kan teh pemain kapungkur mah gitu ada ini mah asal ulah melanggar hukum we saya namun gitu Baik, jadi kesimpulannya pada masa Orde Baru yang pedagang pada masa kehidupan yang dialami pedagang di masa Orde Baru, bahan pangannya tidak jauh beda seperti sekarang yang sesuai kebutuhan. Kalau kita membeli bahan pokok, bahan yang sehari-hari kita makan, tidak jauh beda harganya dengan zaman sekarang. Dan dampaknya emang lebih dampak dari masa masa Orde Baru emang lebih tenang, aman, damai dan tentram. Baik, terima kasih. Kami akhiri sesi wawancara dengan pedagang yang mengalami kehidupan di masa Orde Baru. Terima kasih Bapak atas penjelasan dan ya mengenai pengalamannya. Baik, terima kasih atas penjelasan dan baik Bapak, terima kasih atas segala pendapat dan penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.